Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat 10. Mari kita membacanya secara responsorial. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, naik kami diam di dalam tubuh ini, mau kami diam di dalam Tuhan, supaya kami berkenan kepada. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah firman Tuhan. Kita bernyanyi. Turian Tuhan tadi bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus nagabi topik renungan tadi minggu tasadario mangulu di bagasan hapor siau dada di bagasan nomor nida, hidup karena percaya bukan karena melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita mau diingatkan kembali kepada iman percaya kita. Sama seperti pengganti dasar kita yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi yang namanya iman itu bukan karena melihat sesuatu harus mempercayai, bukan harus dirasakan dulu baru yang namanya iman. Tetapi iman itu adalah yang tidak pernah kita lihat tapi kita percaya. Sama halnya seperti nats kita hari ini berbicara tentang pengalaman seorang Rasul Paulus yang mengatakan bahwa hati kami senantiasa tabah hidup di tempat ini, yang artinya adalah mulai biasa mata ilokon perlapi-lapian. Dunia ini adalah sementara, padahal kita harus menghadap kepada Pencipta. Harus dibonotan untuk sana. Jadi berbicara tentang sebuah kematian, yang artinya bahwa kita akan meninggalkan tempat sementara. Kematian ini juga menunjukkan sebuah keterbatasan manusia, bahwa manusia itu memiliki sisi yang sangat terbatas dan tidak bisa mengatur hidupnya sampai kapan. Dan memang untuk di bumi ini tidak ada ketetapan yang kekal untuk selama-lamanya. Mulu di Portion dinamaon molan pasatu kinadui itu hanya sementara. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, selalu tabah
tabah dan tabah. Tetapi bagi kita secara manusiawi umum di talak batak molo didok mengenai kematian hamatian itu sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi kita. Selalu kita molo di talak batak molo mandok akan amoding di sada-sada ingat marsata bicu. Artinya bahwa kematian itu jauhlah dari kita, jauhlah dari tempat kita berada. Ale dia madu molo nunga sakak di mata pada Tuhan neko mati kita sadari kita tidak bisa katakan satta di maju tidak. Ale di kita na prosea ikon do ingotota molo tupe kita halak bata sebenarnya itu tidak perlu lagi nama satta di akan hamatian, tetapi untuk sesuatu hal yang buruk mungkin kita akan mandok satta iman di tahanan mata. Alih kita prosea kematian itu bukan lagi menjadi momok yang menakutkan. Itu yang Paulus katakan, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dan Paulus bilang kematian itu menyenangkan baginya dan lebih suka dia segera dipanggil Tuhan daripada dia harus berdiam di dalam tubuh ini, daripada dia harus tinggal di bumi ini berlama-lama. Tumangon daw di juri batang tiba kon aw ikon manaw na prosuk di tanong. Dan itu yang mau kita pelajari dari seorang Rasul Paulus, iman yang dia pakai. Jadi kita pengen na persea manang kita didok orang Kristen. Kalau yang beriman ini layaknya seperti orang gila. Mengapa demikian? Kalau dosipana coba memperkiri kita, bisa kita lihat sebagai contoh dari seorang nabi, seorang Nuh. Apa yang Allah katakan dan sampaikan kepada disuruh dibata dari mana? Patu paus sada parau, bahema sada parau ga balga. Itu Allah berbicara kepada Nuh. Buatlah sebuah batra yang sangat besar. Molo ida kadongan alung dihutai di patupai mana sada parau na belga na belgahia. Itu na riti no noak. Ay tuang patu pau parang na belga. Sonano udan, sonano banjir, sonano manang. Tetapi apa yang dia kerjakan? Itulah iman yang disampaikan Allah kepadanya. Orang-orang yang melihat dia mengejek, menghina, bahkan segala hal ditujukan kepada Nuh. Tetapi Nuh tetap kerjakan sampai perahu itu selesai dan tiba saatnya air bah turun. Dan apa yang dilakukan Nuh itu adalah iman kepada Allah. Sesuatu yang tidak masuk akal di hari siang bolong membuat sebuah batra yang besar. Yang kedua adalah Abraham, seseorang yang meminta seorang karunia anak, lalu Allah berikan. Nungga dilihat di batang dipanggil Abraham, dilihat di batang, pilih anak komi tua, lau maho tudolok molia, boang maigana gabe pilih mutua, berikan dan persembahkanlah dia kepada Aku sebagai korban bakar. Nah, secara manusia kita sudah meminta berpuluh tahun, bahkan sampai umur 100 tahun dia baru menerima karunia anak. Tetapi Allah katakan persembahkan anakmu. Tetapi karena iman tadi, dia pergi membawa anaknya Isa ke Gunung Moria. Dia siapkan tali, dia siapkan pisau, dia siapkan kayu bakar, dia siapkan api. Ketika hendak membakar dan mempersembahkannya kepada Allah, Allah melihat imannya. Unang, alo ditatap di si imah peleho tua. Itulah persembahkan kepadamu. Karena Tuhan melihat bagaimana imannya. Bukan karena dia melihat Allah itu ada, tapi dia bisa mengimani bahwa apa yang dikatakan Allah adalah yang terbaik untuknya. Yang ketiga, bagaimana seorang Musa ketika hendak ada pembunuhan anak di antara orang Mesir dan bagi orang Israel. Seorang Musa dibuat dalam sebuah peti dan diambil oleh putri Firaun, diangkat menjadi anaknya.
Molo tidak dong molo ni sang anak Firaun adalah seorang raja yang sangat kaya raya. Dia sebagai seorang pangeran. Tetapi apa yang dia katakan? Saya tidak nyaman hidup sebagai ini. Saya tahu bahwa saya bukan orang Mesir. Upah ini dong magodang di bana. Lalu mana mendapat ton bangsa na ima Israel. Nah di bagasan parhatulana. Bagaimana dia meninggalkan sebuah kesenangan yang harusnya diimpikan oleh banyak orang, tapi dia memilih untuk menjadi budak bagi Mesir. Itulah beberapa contoh dari tokoh Alkitab mengimani sesuatu, bahwa hidup di dunia ini adalah karena iman, bukan karena melihat. Masih idota ubay posea kita. Apa yang mau kita lihat, makanya kita menjadi percaya. Tetapi apa yang kita imani akan kita lihat kuasa yang lebih besar dari Allah. Molo secara pardagi mondo mata fisik kita, bukan pernah kita melihat Allah, bukan pernah kita melihat Yesus Kristus yang tersalib, tidak pernah kita lihat Roh Kudus yang katanya selalu menghibur orang susah dan orang sedih. Di dia tidak ada. Tetapi kita selalu mengimani satu buku yang suci. Kita percaya itu adalah firman Allah. Pernahkah kita lihat semua isi yang terjadi dari kitab suci? Sebuah Alkitab, buku yang suci, tidak ada satupun yang pernah kita lihat isinya di depan mata kita. Tetapi bagaimana kita bisa percaya bahwa itu adalah firman Allah? Itulah iman. Bukan karena melihat, tetapi karena tidak melihat boleh percaya. Itulah iman. Jadi di dalam nats ini kita diajar dan diajar, hiduplah dengan iman, hiduplah di dalam iman. Jadi kita orang Kristen hidup dengan iman, bukan karena apa yang kita lihat. Di dalam imanlah kita dapat mengenal siapa itu Allah kita, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Roh Kudus. Selanjutnya, melakukan perintah yang menyenangkan Allah. Melakukan perintah yang menyenangkan Allah. Kalau kita secara manusiawi, karena kita mengatakan kita tidak melihat Allah, tetapi kita lebih sering bagaimana menyenangkan banyak orang. Lebih baik kita menyenangkan banyak orang daripada melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam nats kita hari ini, bahwa apapun yang kita perbuat di bumi ini, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah yang menyenangkan hati Allah. Jadi apapun yang boleh kita perbuat selama hidup kita di bumi ini, mari kita lihat di ayat 10 apa yang dikatakan di sana. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi mau sasitong na dihitan jolma mau disebut dia dapat kirimomu tu dia do ujung lingolong di pandoho. Semua ingin hidup yang lebih baik, dan di ujung lingolong selalu do pangido asa boy kita mundur di siamo di debata Jehovah. Semua orang selalu menginginkan di surga hasonangan. Tetapi dia adalah membantu sih. Sama halnya seperti seorang anak. Apa cita-citamu nak? Jadi tentara, jadi polisi. Kayak mana nilaimu di sekolah? Tidak ada yang bagus. Jadi apa selama ini yang kamu perbuat? Makanya nilaimu tidak ada yang bagus. Selalu dapat nilai merah, ikan emas. Nah, untuk seorang anak supaya bisa mencapai cita-citanya, apa yang perlu diperbuat? Berarti kita harus mendorongnya belajar yang rajin, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, beretitudlah yang baik. Jadi kalau dia tidak belajar, ingin mendapatkan prestasi yang baik, juara sada, nilai 100, tak kira belajar. Jadi dia mana kok naik? Tidak ada yang kebetulan, tidak ada keberuntungan. Semua terencana dengan baik oleh Allah. Sama halnya kehidupan kita saat ini juga. Naik dohita tu surga hasonangan, tetapi perbuatan kita masih duniawi. Dihapur tibiorok dohe nanai udah onota. Tetapi kita harus satu ingat. Ikon do bertanggung jawab onot tai subuh
Kedua, di akar pambahinata di ari para rumahnya. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita kerjakan. Kita minta doa, kita maka porsial, kita bilang kita orang beriman, tetapi kita tidak pernah menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati manusia tidak sama dengan menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah tidak sama dengan menyenangkan hati manusia. Menyenangkan manusia itu sangat berlawanan dengan Allah. Tapi menyenangkan Allah belum tentu disukai manusia. Mulai mengulah najat tidak tidak kanungan tajul mau ulangan mengiring orang anak Tuhan aman dong. Tapi kita lupa sama Tuhan. Tuhan itu maha tahu dan melihat dan murung di kata dan nasomani dan tapi dia 24 jam memantau setiap manusia. Jadi upanido dia dituhankan di bagasan doang Tuhan Yesus. Mulut tak sadari bahwa apa yang kita perbuat akan menjadi bekal bagi kita ke depan dan bahkan di hari penghakiman Tuhan Yesus datang kembali. Mari semangatlah, langgur-gur langgurak marohata mangulahon akan alingkan tapi siling makan ruang. Mari sisihkanlah segala yang jahat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Memang nama ralui buat tidur. Tetapi apapun yang terjadi, ingatlah bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap manusia. Dia do diulaho ima anon di papatak di batak di joluta taida manon akap pambahinata nasaliling nama ngomong. Lalu kita akan merasakan rasa malu yang tidak terelakkan. Alina ada memang solium di sini. Pertobatan itu selama manusia hidup. Molonunga marujung golu hita dan adong bepatikian lo manangnya ku kita asa satu di batang. Tidak ada pertobatan sesudah selesai dari bumi ini. Molonunga hamatian roh. Tidak ada lagi di dalam kematian pertobatan dan adohi. Selama masih hidup diberi kesempatan ulahum madalingani. Ingat madi kata ulahum madi nalawi lomoni rohan di mata. Bukan menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan hati sahabat dan mantonakton ali-ali. Tetapi ingatlah adalah tanah tong ima Tuhan Yesus Kristus. Sonang marohani di mata ulahum ma ai namaranu fortivion ido di halamohon di mata. Jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan juga menyediakan satu tempat yang menjadi pengharapan orang percaya. Tempat itu adalah surga di mana hidup yang tidak akan pernah berakhir, penuh sukacita dan tidak ada air mata. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, milikilah hati yang tabah. Tabahlah senantiasa dalam menjalani hari-hari ini dan tetaplah hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi.